Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu. Ya, Selamat sore Ibu. semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat ya menjalani hari-hari kita ya dan tetap produktif. Oke, mungkin untuk kenyamanan ya pembelajaran kita hari ini boleh mungkin yang lainnya di unmute dulu ya. Silakan di unmute dulu. Delin. Oke, videonya boleh dibuka ya. Ya, hari ini kita akan masuk untuk materi desain penelitian. Ya. Terlihat jelas materi Ibu hari ini? Jelas Ibu. Ya, jelas Terlihat ya. Ibu. Jelas, Ibu. Jika suara Ibu kurang jelas atau materi Ibu tidak terlihat, segera dikonfirmasi ya. Ya, Ibu. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini ya. Kita akan memulai pembelajaran kita. Topik kita hari ini adalah tentang desain penelitian. Nah, tujuan pembelajaran kita ya, materinya hari ini ya, bahwa kita akan membahas tentang desain penelitian yang non-eksperimen dan desain penelitian eksperimen. Nah, desain penelitian non-eksperimen yang akan kita kaji hari ini adalah cross-sectional, yang kedua adalah cohort, yang ketiga adalah case control. Sedangkan desain penelitian eksperimen, one case study, one group pretest post-test design, randomized Solomon 4 group design, dan non-randomized control group pretest post-test design. Ya, hari ini kita akan fokus dulu untuk desain penelitian non-eksperimen untuk 3 kategori, cross-sectional, cohort, dan case control. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan mengumpulkan kembali apa itu desain penelitian. Kemudian mahasiswa dapat menentukan ya, dan menganalisis desain penelitian non-eksperimen dan eksperimen yang digunakan dalam penelitian. Nah, tujuan memahami rancangan penelitian itu untuk apa? Yang pertama, menghindari kesalahan dalam pemilihan rancangan. Ya, jadi jangan sampai ya si peneliti ya salah memilih rancangan penelitiannya apa atau desain penelitiannya apa. Ya, karena hal ini akan sangat berpengaruh dengan apa nanti analisa data statistiknya, interpretasinya, ya. Nah, mengetahui keunggulan dan keterbatasan setiap rancangan. Nah, jadi setiap rancangan penelitian itu pasti memiliki kekurangan ataupun kelebihan. Nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian si peneliti bisa menentukan rancangan yang cocok. Misalnya apa? Tujuan, sumber daya, atau waktu. Ya, mohon ini dipahami. Ya. Kemudian yang keempat, ya, menuntut peneliti menemukan jawaban pertanyaan penelitian. Jadi harus sinkron. Ya, ternyata rancangan penelitian juga akan menentukan jawaban dari setiap permasalahan penelitian yang sedang kita kaji. Ya, kalau misalnya riset kita hanya untuk menggambarkan, maka hasilnya nanti kan akan memberikan gambaran, ya kan? Tapi kalau misalnya riset kita misalnya perbandingan, berarti outputnya nanti ada suatu perbandingan antar variabel yang akan menjadi hasilnya seperti itu. Nah, mari kita lihat ya. Rancangan penelitian ya dikategorikan menjadi dua. Ada observasional ya, ada eksperimental atau intervensional. Nah, observasional
Ada yang deskriptif, ada yang analitik. Nah, yang deskriptif itu apa? Misalnya studi kasus. Pernah nggak kalian di lapangan melakukan studi kasus atau pengkajian data-data pasien di rumah sakit? Pernah? Pernah. Itu adalah memberikan gambaran tentang data klien, ya kan? Data-data pasien. Ya. Nah, itu salah satu contohnya studi kasus, ya. Selanjutnya apalagi? Metode survei juga, ya. Nah, yang kedua adalah analitik. Nah, analitik nanti terbagi dari 3 bagian. Yang pertama ada belah lintang atau disebut dengan cross-sectional. Cross-sectional. Yang kedua, prospektif atau sering disebut dengan cohort. Ingat ya, prospektif disebut juga dengan cohort. Kemudian ada yang retrospektif, ke belakang. Prospektif itu artinya ke depan. Ya. Nah, retrospektif itu kasus kontrol. Sama ya, jadi kalau disebutkan rancangan penelitian retrospektif itu sama aja dengan kasus kontrol. Ya, artinya ada yang diberi perlakuan, ada yang tidak. Nah, sedangkan eksperimental atau intervensional ada yang kuasi eksperimental dan eksperimental murni. Nah, kalau eksperimental murni ini biasanya dilakukan atau berbasis laboratorium. Ya, kalau kuasi eksperimen ini sebenarnya semi, ya, semi dari eksperimental murni. Ya, contoh yang kuasi eksperimental itu seperti apa? Misalnya pengaruh edukasi terhadap perilaku pencegahan COVID. Ya, oke, mari kita perhatikan satu persatu. Rancangan penelitian deskriptif. Nah, rancangan penelitian deskriptif itu ada pada satu kelompok studi. Ya, satu kelompok studi. Maka sering disebut ya rancangan penelitian deskriptif itu adalah analisa univariat. Karena kajiannya hanya satu variabel saja. Ya. Nah, kemudian mengukur insidensi atau prevalensi. Nah, dalam penelitian deskriptif juga dia dapat menggambarkan distribusi penyakit menurut variabel apa? Tempat, orang, dan waktu. Tidak ada kesimpulan tentang hubungan exposure ya dan outcome informasi yang diperoleh. Ya, dan informasi yang diperoleh dapat mengarahkan suatu exposure dengan outcome tertentu. Perhatikan, tidak ada kesimpulan tentang hubungan. Kenapa tidak ada kesimpulan tentang hubungan? Karena dia pada satu kelompok studi. Tidak ada kelompok pembandingnya. Ya, hanya satu variabel. Jadi dia hanya bisa menggambarkan satu kelompok studi saja. Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, penyajian datanya pun tekstual, tabular, dan grafikal. Ya. Nah, intinya ya rancangan penelitian deskriptif ya hanya pada satu kelompok studi saja. Tidak ada variabel lain, tidak ada kajian lain. Ya. Selanjutnya, rancangan penelitian deskriptif biasanya menggambarkan kasus-kasus tentang apa? Nah, begini nih judul-judulnya. Obesitas pada anak, atau misalnya judul-judul riset gambaran obesitas pada anak. Berarti dia hanya mengkaji tentang apa? Kondisi obesitas. Kalau misalnya judulnya epidemiologi kanker serviks, berarti kajiannya hanya sebatas kanker serviks. Kejadian obesitas pada mahasiswa, yang mau dikaji apa? Hanya kejadian obesitas. Pada mahasiswanya bukan. Kenapa? Karena ini adalah subjek penelitian. Yang diukur itu adalah apanya? Variabelnya. Contoh, kebiasaan jajan siswa sekolah dasar yang mau diukur itu apanya?
Kebiasaannya. Ya, kebiasaan jajannya. Bukan sekolahnya yang mau diukur, tapi lebih kepada kebiasaan jajan. Oke, Ibu lanjut bisa ya? Bisa, Ibu. Oke. Itu Ibu. Nah, sekarang Ibu masuk untuk rancangan penelitian analitik. Ya, yang analitik tadi di diagram tadi sudah kita ketahui bahwa terbagi dari 3 belah lintang atau cross sectional, ya. Kemudian prospektif atau kohort, dan yang ketiga adalah retrospektif atau case control. Tolong ini diingat baik-baik ya. Nah, cross sectional ini mempelajari dinamika korelasi faktor-faktor resiko, ya, dengan efek dengan pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Point time approach, ya, sering disebut juga penelitian transversal, sering digunakan dalam penelitian-penelitian epidemiologi. Mungkin yang sedang kalian kerjakan sekarang di sini, bisa nggak kita hubungkan teori ini dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini? Kenapa dikatakan pengumpulan data sekaligus pada satu saat? Contoh, ya, contoh. Kita sedang meneliti tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19. Berarti ada 2 variabel yang mau kita kaji. Yang pertama, variabel pengetahuan, dan satu lagi adalah pencegahan. Artinya, instrumen ini kita bagikan kan sekaligus. Pada saat itu juga, kita akan mengukur tingkat pengetahuannya, dan saat itu juga, terkait variabel dependen, kita akan mengetahui hasil ukur dari pencegahan COVID-19. Itu namanya satu waktu. Jadi untuk variabel independen dan dependen, untuk pengumpulan datanya dilakukan sekaligus, tanpa menunggu ada efeknya. Ya, itu namanya pada suatu saat. Ya, jadi pengumpulan datanya dilakukan sekaligus. Data apa yang dimaksud? Ya, data-data variabel yang mau kita ukur, baik variabel independen ataupun variabel dependen, ya dilakukan pada saat itu juga. Ya. Nah, sehingga, nah, kita lihat. Sehingga pada rancangan penelitian analitik yang bersifat cross-sectional, populasi kita ukur. Ya, ada yang paparannya positif, ada yang paparannya negatif. Kalau yang paparannya positif, ya mungkin dia benar sakit. Tapi ada yang juga sebenarnya tidak sakit. Ya, katakanlah ini sering terjadi sebenarnya kan. Kalau belajar dalam epidemiologi, pernah kan membahas yang semu, yang true positif, yang false positif, ada ya. Katakan aja lah misalnya seperti ini ya. Seseorang misalnya flu misalnya, batuk pilek ya. Suspeknya bisa aja dia sakit positif ya. COVID. Ternyata setelah diperiksa bukan itu kasusnya. Nah, jadi dalam rancangan penelitian analitik cross-sectional, ya, jadi populasi yang diukur akan memberikan jawaban sekaligus, ya, baik kelompok yang terpapar atau tidak terpapar. Ini diperoleh semuanya pada suatu saat, pada saat penelitian, satu waktu. Jadi kita tidak perlu ada timing di sini, ke depan ataupun ke belakang. Ya. Nah, rancangan penelitian analitik ya juga mempelajari dinamika korelasi nih, perhatikan, faktor resiko dengan efek dengan pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Ya, di awal tadi sudah kita bahas. Ya, disebut dengan penelitian transversal, itu sama ya, dan dalam penelitian epidemiologi. Apa keuntungannya kita melakukan desain penelitian dengan menggunakan cross-section? Yang pertama, cepat.
murah untuk mendeteksi adanya kejadian luar biasa. Untuk kasus-kasus KLB ini paling tepat digunakan. Kenapa? Karena dilakukan secara bersamaan. Kelompok paparan dan kelompok tidak terpapar akan dilakukan pada satu saat. Nah, yang kedua, mudah dilaksanakan karena pengukuran variabel-variabelnya dilakukan satu kali. Ya. Pada satu saat tidak ada follow up. Misalnya ya, next kalian akan memberikan kuesioner kepada responden. Setelah diberikan, maka hubungan kita dengan responden selesai. Tidak perlu kita tanya lagi kan, bagaimana pengetahuan ibu setelah mengisi kuesioner, itu tidak ada. Ya. Cukup sampai dia mengisi kuesioner. Jadi dia hanya memberikan gambaran pada saat itu. Paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, menghasilkan hipotesis spesifik untuk penelitian analitik. Ya, benar ya. Hipotesis spesifik untuk penelitian analitik. Nah, dan dapat digunakan untuk mengetahui prevalensi penyakit dan masalah kesehatan lainnya pada masyarakat. Ya. Nah, tahu ya istilah-istilah prevalensi ya. Kasus lama plus kasus baru, ada kasus baru ya, berbicara tentang insiden. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Jadi kalau misalnya kita mau melakukan riset analitik yang paling cepat, yang paling mudah, yang paling singkat ya ini cross section. Ya. Nah, kerugiannya apa? Subjek penelitian besar bila variabelnya banyak. Nah, kita memang harus dituntut di sini. Ya. Responden kita jangan terlalu sedikit. Supaya apa? Supaya data-datanya bisa lebih representatif, ya, bisa mewakili. Ya, seperti tadi temanmu bercerita, ya, bagaimana dengan kalau variabelnya banyak, ya, gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan korelasi faktor resiko dengan efek lemah, ya. Kemudian hubungan waktu tidak bisa ditentukan, sehingga peran logika dan teori penting. Jadi kita kuatnya untuk mengkaji hasil dengan menggunakan rancangan penelitian cross sectional ini sebenarnya di mananya? Studi literaturnya harus kuat. Ya, jadi kalian nanti kalau mau membuat pembahasan tuh harus bagus ya di pembahasannya. Karena hanya itulah kesempatan kita untuk menguatkan riset kita ini. Karena kan nanti kesimpulannya adalah, karena bunyi hipotesinya kan ada hubungan, tidak ada hubungan. Apakah dengan ada hubungan, tidak ada hubungan ini cukup memuaskan kepada pembaca atau cukup memberikan informasi yang akurat kepada pembaca? Kan enggak. Sehingga kita butuh analisa lebih mendalam dengan menggunakan studi literatur yang lebih banyak dan lebih baik. Ya. Kemudian tidak valid untuk meramalkan suatu kecenderungan atau nilai prognostiknya lemah. Ya. Nah, tidak bisa meramalkan. Nah, tidak tepat untuk meneliti penyakit yang durasinya pendek. Ya. Nah, apa itu penyakit-penyakit yang durasinya pendek? Ya, katakanlah ya kasus-kasus kasus-kasus infeksi misalnya ya, yang masa inkubasinya cukup singkat ya. Nah, kurang tepat ya kalau kita menggunakan. Nah, yang kedua adalah rancangan penelitian analitik. Ya, rancangan penelitian analitik. Nah, kita lihat kemungkinan kausa penyebab paparan faktor risiko ini masa kini atau masa lalu. Kemudian efeknya untuk masa depan atau untuk saat ini.
berarti dari sini ke sini dibutuhkan waktu. Ada waktu yang kita perlukan untuk melihat efeknya. Ya, ada waktu yang kita perlukan untuk melihat efek di sini. Nah, bisa kita lihat. Kalau di cross-sectional tadi, kita nggak perlu waktu kan untuk melakukan feedback terhadap responden tadi yang sudah mengisi instrumen tadi. Namun beda dengan prospektif. Kita sekarang ada di sini, kemudian kita lihat paparannya. Intervensi apa yang diberikan? Ya, apa yang kita harus lihat di sini? Baru nanti ya dalam kurun waktu tertentu akan kita lihat efeknya apa. Ya, jadi tidak bisa sekaligus. Berbeda tadi dengan cross-sectional tadi. Antara variabel independen, dependen kita lakukan sekaligus ya. Udah selesai. Tapi kalau ini enggak, ini butuh waktu. Ada timingnya di sini. Ya. Nah, berbeda dengan retrospektif. Jadi apa kohort? Ya. Retro itu artinya mundur ke belakang. Mundur. Ya. Bisa juga polanya seperti ini. Ya. Jadi dia butuh waktu untuk melihat efek ya. Nah, analisis kuatnya hubungan ya. Nah, kalau kita mau menggunakan rancangan penelitian kohort, kita perlu mencari nilai RR atau relatif risk atau risiko relatif. Ya. Nah, perbandingan risiko menjadi sakit antara kelompok terpapar dengan kelompok tidak terpapar bagaimana? Berapa perbandingannya? Nah, beda kan antara kelompok terpapar dan tidak terpapar. Nah, kita lihat dalam rancangan penelitian analitik yang sifatnya kohort. Kita lihat misalnya judul hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian kanker paru. Orang yang merokok, ya, saya akan bantu untuk baca tabelnya ya. Orang yang merokok bisa positif terkena kanker paru. Tapi ada orang yang merokok tapi negatif untuk kasus paru. Ada orang yang tidak merokok tapi positif kanker paru. Tapi ada orang yang tidak merokok tidak terkena kanker. Jadi rumus untuk mencari ya, resiko penularannya, resiko kasusnya nanti akan terjadi atau disebut dengan RR itu adalah ini kalau secara manual ya, kalau kita menggunakan SPSS tidak menggunakan rumus ini ya. A per A plus B dibagi dengan C per C plus D. Inilah untuk mencari ini tadi ya, relatif risk atau risiko relatif. Ya. Nah, apa keuntungan penelitian analitik kohort? Nah, perhatikan. Satu-satunya cara untuk menentukan insidensi langsung. Satu-satunya cara untuk menentukan insidensi langsung. Nah, dapat mengetahui perubahan-perubahan sejalan waktu atau perjalanan alamiah suatu penyakit. Kenapa? Karena dia butuh waktu. Ada masa tenggang waktu. Kira-kira apa efeknya? Ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Mengikuti pertanyaan klinis yang logis. Jika orang ya terpapar faktor resiko X, apakah akan menjadi sakit?
Seperti tabel ini. Jika orang yang terpapar merokok, apakah dia akan selalu positif? Apakah orang yang selalu merokok akan selalu terkena kanker paru? Jawabannya, kira-kira jawabannya apa? Tidak, Ibu. Tidak. Kenapa? Karena ada yang merokok, tapi dia negatif kanker paru. Ya. Nah, makanya di sini kan kita berbicara tadi disebut dengan RR, ya. Oke. Oke. Dapat menilai sejumlah efek secara serentak. Nah, bebas bias seleksi dan recall bias. Ya, recall bias. Kerugian melakukan kohort itu apa? Tidak efisien karena butuh waktu relatif lama. Kita harus mengikuti bagaimana perjalanan penyakit itu. Ya, kita harus tahu ya, bagaimana perjalanan penyakit itu. Dari kita butuh waktu berapa lama, Bu? Ya, tergantung kasusnya. Kalau misalnya kita kasus TB misalnya, kira-kira berapa waktu, berapa lama kita misalnya mau melihat resiko penularan kasus TB. Kira-kira kita butuh waktu berapa lama untuk mengetahui orang akan tertular? Bagaimana? Apakah 1 tahun? 2 tahun? 1 bulan? 3 bulan? Atau hanya beberapa minggu saja? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Seandainya kita harus melakukan rancangan penelitian kohort untuk kasus TB secara kohort nih ya, kira-kira kita butuh waktu berapa lama untuk melihat efeknya, efek penularannya terhadap misalnya anggota keluarga? Apa yang harus kita kaji? Masa inkubasi dari penyakit TB itu. Betul. Berarti kita membutuhkan, kita harus paham ya, masa inkubasi dari setiap kasus yang kita temui. DBD misalnya, kita butuh waktu berapa lama? 7-14 hari misalnya. Ya kan? Diare, kita butuh berapa lama? Seperti itu caranya. Jadi nggak usah, ya tergantung kasus ya. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama kita butuh untuk melakukan, kan prospektif kan? Prospektif itu kan ke depan. Jadi kira-kira berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk melihat efek ya dari suatu kasus, ya berarti jawabannya adalah kita harus paham masa inkubasi dari setiap kasus. Artinya kita harus paham riwayat perjalanan penyakit itu. Ya. Nah, ukuran sampel sangat besar untuk penyakit yang jarang. Nah, kemudian ini maaf tadi kita lihat ya, mahal. Sering tidak dapat memenuhi kaidah ethical clearance ya. Kenapa mahal? Kenapa mahal? Kira-kira kenapa mahal ini? Nah, dia mahal karena apa sebenarnya? Butuh waktu yang lama, Bu. Selain butuh waktu yang lama, apa lagi? Karena kan dia butuh feedback ya dari responden. Pertama dia harus data. Kemudian dengan waktu tertentu dia akan pantau secara terstruktur. Kemudian mengkaji lagi, menganalisa lagi hasilnya seperti apa. Pasti itu butuh proses, butuh waktu, butuh biaya, ya, gitu ya. Nah, itulah kerugiannya.
Nah, rata-rata untuk kasus kohort ini memang dilakukan ya, ada yang sampai 6 bulan, ada yang setahun ya, tergantung kasusnya sebenarnya. Nah, yang ketiga, rancangan penelitian analitik kasus kontrol, efek atau outcome. Nah, kemungkinan kausa terpapar faktor resiko, masa lalu, efeknya masa kini. Ada kelompok kasus, ada kelompok kontrol. Makanya dia disebut dengan case control. Case control. Mari kita lihat prinsipnya. Mengidentifikasi subjek yang memiliki efek, ya, yang punya efek atau kasus. Nah, ditelusuri secara retrospektif ada atau tidak adanya faktor resiko yang diduga berperan. Ya. Kemudian mengidentifikasi subjek yang memiliki efek, ya, negatif, ya, atau tidak terpapar atau disebut dengan kelompok kontrol. Ditelusuri secara retrospektif ada tidaknya faktor yang sama, ya. Kemudian menentukan kasus dan kontrol yang terpapar maupun yang tidak terpapar dibandingkan. Ya. Kemudian, nah, jadi karena ini kan dia melihat ke belakang, jadi kita perlu mengkaji data ini secara mundur. Melalui apa kira-kira kita kaji? Apa yang bisa menguatkan kita? Misalnya data-data rekam medik, ya, hasil diagnosa. Misalnya kita mau melihat lah, misalnya bagaimana sih pengaruh penggunaan pil KB dengan hipertensi. Ya, makanya kita lihat berarti karena ini ceritanya mundur, ya, dalam case control ini, ya, maka kita berangkat dari mana? Dari hipertensi kan? Nah, yang dari hipertensi ini kita tanya mundur ke belakang. Apakah Anda mengkonsumsi pil KB sebelumnya? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ya. Nah, kita tanya lagi penderita hipertensi yang lain, ya. Kemudian kita tanya lagi. Nah, jadi kita mencari riwayat sebenarnya. Kita telusuri secara retrospektif, ada nggak faktor yang sama, ya, dengan kasus yang kita maksud saat ini. Kemudian nanti akan kita bandingkan. Ya. Nah, selanjutnya ini gambarnya. Nah, jadi kalau kasus kontrol, ya, berarti kasus itu adalah orang yang kasusnya yang sudah terpapar, ya, dan kontrol yang tidak terpapar. Nah, kita berada di sini, kemudian kita mundur, lihat ke belakang, ya. Kita mundur. Nah, itu bedanya. Kalau di cohort tadi kan kita perspektif lihat ke depannya, coba kita lihat lagi ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ya, perspektif. Nah, lihat. Kita mulainya dari sini, kemudian kita maju ke depan. Ya. Tapi beda dengan case control tadi. Nah, dia mundur ke belakang. Tapi harus dikelompokkan, ada kelompok yang terpapar dan ada kelompok yang tidak terpapar. Ya. Nah, nih. Analisis kekuatan hubungannya ada di odds ratio. Bedakan ya, kalau di cohort tadi, kekuatan hubungannya ada di mana? Kekuatan hubungannya ada di mana? Di nilai apanya? Di nilai apanya? Kalau cohort, kekuatan hubungannya ada di RR. RR, relative risk.
Tapi kalau di case control, kekuatan hubungannya ada di OR, odds ratio. Ya. Nah, perbandingan kemungkinan peristiwa yang terjadi dalam satu kelompok dengan kemungkinan di kelompok lain. Ukuran besarnya efek dan umumnya digunakan untuk membandingkan hasil dalam uji klinik. Ya. Beda ya rumusnya ya. Pernyataannya beda, pernyataannya sama, tapi perhitungannya beda. Ya, kalau di RR tadi kan masih ingat ya rumusnya ya. Nah, kalau di OR A dikali D dibagi B dikali C. Beda dengan tadi kohort. Kalau di kohort A plus B C dibagi C plus D. Ya, ini kalau hitung manual ya. Jadi kalau menggunakan software SPSS kita bisa hitung secara langsung ya. OR-nya langsung muncul. Nah, kelompok kontrol, contoh nih ya, kelompok kontrol dipilih dari subjek yang memiliki karakteristik serupa dengan kasus. Ya, ingat kasus, ya, artinya sudah memiliki efek. Sedangkan kontrol ini yang belum terkena paparan atau belum terkena efek. Contoh, bila mendapatkan kasus laki-laki usia 50 sampai 60 tahun, maka carilah kontrol juga pembandingnya, kelompok pembandingnya harus sama, tapi dia belum memiliki efek. Misalnya kita laki-laki dengan hipertensi, maka kontrolnya adalah laki-laki tanpa hipertensi. Itu kelompok kontrolnya. Ya, itu kelompok kontrolnya. Itu kelompok pembandingnya. Kenapa? Karena kelompok kasus tadi adalah mereka yang sudah mendapatkan efek, ya, sedangkan kontrol mereka yang belum memiliki efek. Nah, apa keuntungan? Keuntungannya cocok untuk mempelajari penyakit yang jarang ditemukan. Hasilnya cepat, ya, dan ekonomis, ya. Nah, subjek penelitiannya bisa lebih sedikit, memungkinkan mengetahui sejumlah faktor resiko yang mungkin berhubungan dengan penyakit. Kesimpulan korelasi lebih baik karena ada pembatasan dan pengendalian dari faktor resiko. Nah, kenapa dia bisa lebih baik? Karena tadi ada kelompok kontrol. Ya. Misalnya kita mau membandingkan sebenarnya kanker paru pada pria itu paling tinggi pada siapa sih? Mereka yang merokok atau mereka yang tidak merokok misalnya? Tidak kaji ya. Kemudian tidak mengalami kendala etik ya. Jadi kalau kita melakukan uji etik ini biasanya lolos cepat. Nah, kerugiannya bias, artinya tidak diketahui pengaruh variabel luar yang tidak terkendali dengan teknik matching. Ya. Nah, pemilihan kontrol dengan matching akan sulit bila faktor resiko yang dimatchingkan banyak kelompok kasus dan kontrol tidak random atau karena ada gangguan faktor luar. Bila kerugian. Jadi salah satu kelemahannya ini memang karena dia kan sifatnya retrospektif, mengkaji mundur ya. Jadi memang harus dibutuhkan data-data yang lebih kuat ya, data-data yang akurat, data-data yang valid untuk mendukung riset. Nah, metode penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan ya. Ini untuk eksperimennya. Nah, jadi sekarang kita udah masuk di eksperimen ya. Tidak etis bila dilakukan untuk mengkaji penyebab penyakit pada subjek manusia. Karena pada subjek manusia bertujuan untuk apa? Preventif atau profilaktik ya, promotif dan terapeutik. Nah, oke, di rancangan penelitian eksperimental, karakteristiknya manipulasi variabel, kontrol penugasan random atau sample and
dan penugasan kelompok, perlakuan atau treatment. Ini eksperimennya ada perlakuan khusus, ya. Perlakuan yang terkontrol sebenarnya. Nah, rancangan penelitian eksperimen ya pada kelompok perlakuan, kelompok yang dikenai intervensi dan diselidiki efektivitasnya intervensi bisa tunggal atau kombinasi. Sedangkan kelompok pembandingnya tidak dikenai intervensi atau diselidiki efektivitasnya. Ya. Oke, mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Bu, maaf. Berarti kita mah nggak menggunakan yang deskriptif ya, Bu? Kan ada 2 variabel. Ya, gini, di beberapa buku, di beberapa teori ada kalau deskriptif itu sudah pasti tidak. Tapi di beberapa teori, di beberapa buku itu menjelaskan deskriptif analitik. Ya, dia menggunakan deskriptif analitik. Ya, jadi jangan pure menggunakan deskriptif. Kalau misalnya deskriptif itu mengarah jadinya terhadap univariat satu variabel. Ya, paham? Iya, Ibu. Jadi ditulisnya deskriptif analitik ya, Bu? Ya, deskriptif. Coba lihat di beberapa buku yang kalian gunakan. Ya, kalau kita masih menggunakan rancangan penelitian non eksperimental, deskriptif analitik itu masih masuk dalam 3 kategori cross-sectional, cohort, dan case control. Bukan deskriptif murni. Kalau deskriptif murni itu arahnya terhadap univariat ya, karena mengkaji satu variabel saja. Ya. Bu, maaf kalau untuk saya tadi yang Putri kan analisis faktor. Jadi menggunakan deskriptif analitik cross seksional atau yang case control, Bu? Bukan, karena kan Putri kan mau melihat itu ya, apa namanya, hubungannya kan. Di tujuannya dia berbicara apa. Nah, kembali ke konsep awal, tujuan dari riset itu apa yang sudah tertulis di apa namanya, di tujuan khusus apa yang sudah dicantumkan. Apa yang sudah dicantumkan? Apakah untuk mengetahui hubungan? Begitukah? Ya? Apakah dia mengetahui hubungan di tujuan khusus? Kalau misalnya hanya mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, ya berarti yang masih menggunakan apa? Cross-sectional. Ya. Kan di teori pertama tadi sudah dijelaskan sebenarnya bahwa tujuan itu juga penentuan tujuan sangat menentukan terhadap apa? Rancangan ataupun desain penelitian yang kita gunakan. Nah, kalau misalnya tujuan khususnya kita mau berbicara untuk mengetahui angka kejadian hipertensi pada kelompok yang merokok dan tidak merokok, ya berarti sudah jelas dia pakai case control. Ya kan? Tapi kalau masih penelitiannya satu waktu bersamaan antara variabel independen dan dependen untuk pengkajiannya, pengumpulan datanya hanya sekali waktu, ya berarti masih menggunakan apa? Cross-sectional. Ya, begitu ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ibu, maaf Ibu, saya izin bertanya. Silakan. Kalau tujuan khususnya untuk melihat seberapa besar tingkat stres itu masih tetap menggunakan cross-sectional kan, Bu? Kenapa harus menggunakan seberapa besar? Karena untuk mengetahui tingkat stresnya ini. Tingkat stres pada orang tua yang memiliki anak usia dasar selama proses pembelajaran daring di rumah. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya.
Sebenarnya cukup dengan menggunakan untuk mengetahui gambaran atau untuk mengetahui tingkat stres gitu aja. Karena tingkat itu kan sudah sebenarnya udah menentukan besaran gitu ya. Gitu. Sudah ada nilainya. Nah, jadi ini memang sangat perlu. Ya. Nah, nanti untuk sesi berikutnya kan berbicara tentang analisa data. Nah, itu kan kembali lagi berangkat dari rancangan penelitian ini, penentuan variabel, penentuan skala penelitian, sehingga itu sangat berpengaruh nanti terhadap analisa data statistik yang kita gunakan. Ya, nah di awal tadi pernahlah saya sampaikan kan seperti ini. Kalau kita masih menggunakan cross sectional, maka analisa datanya kan nanti kan ujung-ujungnya pi kuadrat ya. Kuadrat. Nah, syarat untuk pi kuadrat ini kan datanya kan harus data kategori-kategori. Berarti yang bisa kita uji itu adalah jika variabelnya memiliki skala, kalau nggak nominal ya ordinal. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Devi ya. Untuk indikator nanti membuat instrumen kan ada yang favorable sama unfavorable, Bu. Kalau dipakainya yang favorable doang nggak apa-apa, Bu? Alasannya apa? Biar lebih spesifik aja, Bu. Jadi nanti diuji validitasnya homogenitas gitu, Bu. Bisa, nggak apa-apa. Yang penting gini, si peneliti harus membuat penjelasan secara spesifik sebenarnya terkait batasan-batasan variabel yang mau diteliti. Karena kan terkadang seperti ini ya, dalam kerangka konsep itu tidak digambarkan seperti apa yang sudah tertulis di tujuan khusus. Contoh misalnya, ada beberapa faktor pendukung atau faktor pendukung, maksud Ibu faktor pendukung yang lain untuk variabel ini gitu, dan termuat di tujuan khusus, tapi tidak tergambar dalam kerangka konsep, sehingga kan jadi rancu kan. Harusnya apa yang sudah tertulis di tujuan khusus itu kan harus terjawab, harus terukur semuanya. Ternyata banyak yang tidak sesuai. Nah, contoh di tujuan khusus banyak juga, nanti bisa kalian cek bersama ya. Karakteristik, untuk mengetahui karakteristik berdasarkan misalnya riwayat penyakit, tapi tidak digambarkan dalam kerangka konsepnya. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah termasuk dalam variabel pengukuran kita? Itu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Ada lagi? Bagaimana yang lain mengerti? Ibu maaf tadi sinyalnya terputus Bu, yang Putri Bu. Yang analisis faktor tadi Bu. Nah, jadi Putri, nanti dicek aja tujuan khususnya apa sebenarnya. Jadi kita nanti menjawab berdasarkan tujuan khusus itu, kemudian kita akan menentukan analisa data yang tepat apa. Kalau di tujuan khusus itu kita masih berbicara tujuannya untuk mengetahui hubungan, berarti kita masih menggunakan cross-sectional. Desainnya masih cross-sectional. Kecuali di tujuan khususnya kita berbicara tentang kita mau membandingkan kasus orang yang terkena hipertensi dan tidak pada kelompok yang merokok dan tidak merokok, itu pasti sudah berbeda ya. Jadi tolong semuanya disesuaikan. Di teori yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan penelitian sangat menentukan nanti terhadap rancangan atau desain penelitian kita. Oke ya. Jadi kalau tidak membandingkan tetap menggunakan yang cross sectional ya Bu? Iya, di tujuan khususnya ada kata membandingkan nggak? Tidak ada Bu. Ya, kalau tidak ada ya jangan dipaksakan untuk membandingkan. Iya baik Bu, jadi tetap cross sectional ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Yang lain bagaimana, ada? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, silahkan. Kalau untuk instrumennya yang satu kan
pakai kuesioner, satunya lagi variabel satunya lagi pakai observasi, Bu. Nanti kan pakai observasi yang checklist, Bu. Ya, Terus boleh. nanti yang checklist itu dikategorikan, Bu. Masuknya ke cross sectional, bisa nggak, Bu? Ya, nggak apa-apa. Itu kan metode pengambilan data, kan? Itu tidak akan berpengaruh. Ya, itu berbicara tentang metode pengumpulan data. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Jadi bukan berbicara tentang apa ya rancangan ya. Jadi itu udah lebih ke metodenya ya. Oke, ada lagi? Ibu, maaf Ibu, saya izin bertanya lagi, boleh tidak? Silahkan Ami. Ibu, saya Sania, Ibu. Oh, iya Sani ya. Tadi di sini namanya Ami ya. Ibu, saya ingin bertanya tentang teknik sampling, Ibu. Ya. Kan saya mengambil respondennya itu orang tua yang memiliki anak usia sekolah dasar, Bu. Tapi saya kategorikan lagi berdasarkan jenis kelamin orang tua laki-laki dan perempuan, terus usia dan juga tingkat pendidikan orang tua Ibu. Nah, untuk teknik samplingnya ini cocok tidak Ibu jika menggunakan proportionate stratified random sampling, Ibu? Maksud saya, apakah tingkat pendidikan jenis kelamin dan usia ini maksudnya stratifikasi, Ibu? Wah, itu bukan stratifikasi. Kan kita berbicara populasinya siapa. Ini kan yang harus kita kategorikan sebenarnya. Populasinya siapa? Orang tua yang memiliki anak usia sekolah dasar, Ibu. Nah, orang tua yang memiliki anak sekolah dasar kan populasinya homogen. Kalau mau berbicara, mau dikategorikan berdasarkan jenis kelamin orang tua laki-laki, sudah pasti dia laki-laki. Ngapain diukur lagi? Orang tua laki-laki, berarti laki-laki kan gitu. Nggak perlu, itu adalah isi dari instrumen. Nah, sekarang pengelompokan populasi itu adalah orang tua yang memiliki anak. Berarti kan homogen. Tidak perlu pakai stratified, karena itu bukan heterogen. Simple random sampling aja cukup. Ya, ini di materi sebelumnya nih dibahas ya. Oke. Terima kasih banyak, Ibu. Jadi terkadang kita suka terkecoh ya, maksudnya kita udah berpikir kemana-mana, tapi kita lupa dengan teori dasarnya apa, ya kan? Nah tadi berpikir ini apakah harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan segala macam, itu kan isi dari instrumen itu. Tapi kalau mengikuti kriteria inklusinya apa sebenarnya? Nah itu yang harus kita kaji ya. Jadi jangan ke indikator yang lain, fokuslah dengan subjek penelitian. Nah dari sana baru kita bisa menentukan nanti bagaimana teknik sampling yang kita gunakan. Kalau dia homogen ya gunakan aja sistematik, simple random sampling itu udah cukup. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke. Saya rasa karena waktunya sudah habis ya. Saya rasa sampai di sini ya pertemuan kita hari ini ya. Pertanyaan juga tadi sudah cukup banyak ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik ya, bisa menambah pengetahuan kita juga dalam riset ya, khususnya riset keperawatannya. Mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Selamat sore, Ibu. Ibu.